tidur di bulan puasa itu berpahala. Mafhumul muwafaqahnya, tidur saja di bulan puasa diberikan pahala, apalagi gitu, apalagi belajar, apalagi bekerja, apalagi hadir di majelis dan seterusnya dan seterusnya. Berarti pahalanya akan berlipat ganda. Maka kita manfaatkan betul Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik secara individu maupun kelompok seperti ini. Ya, kalau yang individunya ya sholat sunnahnya jadi lebih rajin, baca Qur'annya lebih rajin lagi, ya minimal target 1 kalilah khatam dalam 1 bulan ya. Ini rata-rata udah berapa juz ini? Balik udah berapa juz? Ya sekarang udah jalan ke 5 ya, hari 5 ya? Iya. Hari 5 puasa, ada yang 6 ya, mungkin ada yang ya, yang kan ada yang dari Sabtu ya, udah 6. Ya 5 paling tidak udah 5 juz ya. Udah nyampe jam 5 juz. Insya Allah. Insya Allah lah. Dicicil saja habis sholat berapa halaman. Tiap 5 waktu sholat 2 halaman aja udah 10 halaman. 1 juz itu rata-rata 10-an halaman. Nah habis tarawehnya yang rame-rame bareng-bareng gitu ya. Jadi selalu kita begitu. Bandingkannya tidur saja berpahala, nah, apalagi di luar tidur. Ya. Nah, walihada ja'at hadhi risalah a'marul qulub fi majalis Ramadan tadhkiran li nafsi wa ikhwati wa ta'awunan bainana 'alal birri wa taqwa. Nah, ini kata penulis kitab ini, ya buku atau kitab yang berjudul A'marul Qulub fi majalis Ramadan ini saya buat gitu ya sebagai tadhkiran, sebagai peringatan kepada saya dan teman-teman semua, wa ta'awunan bainana, bagi bentuk saling tolong menolong di antara kita, alal birri wat taqwa, ya pada kebaikan dan takwa. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kita boleh bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang tidak boleh itu saling tolong menolong dalam kejahatan. Nah, kita masuk ke al-majlis al-awwal ya. Ini tadi baru pembukaan nih. Kenapa a'malul qulub itu penting. Nah, sekarang pertemuan ini kita mulai dengan al-majlis al-awwal ya. Saya kira cukup satu majlis saja. Al-awwal, ahamiyatu a'malil qulub fi hayatil muslim. Pentingnya amal hati dalam kehidupan muslim. Ini ada dua bagian. Ini bagian pertama ya. Laqad khalaqallahu jalla wa ala al-khalqa li ghayatin uzma. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk kita semua ini, manusia dan semua hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain ya, li ghayatin uzma, untuk tujuan yang besar, tujuan yang agung. Ya, terutama makhluk jin dan manusia ya. Wa hiya ibadatuhu wahdah la syarikalah. Yaitu adalah beribadah kepadanya, tidak ada yang lain, tidak ada sekutu bagi Allah ya. Jelas di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi itu sudah jelas tujuan tertinggi dari penciptaan manusia oleh Allah adalah beribadah. Wa qad arrafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ibadah ta'rifan jami'an. Ini yang menarik. Ibnu Taimiyah mendefinisikan kata ibadah dengan ta'rif jami', dengan definisi yang jami', yang komprehensif, yang mencakup jami'. Maka ada istilah masjid jami', masjid yang mencakup banyak, jadi yang universal, yang komprehensif. Makanya masjid jami' itu masjid-masjid besar itu ya, ada di kota-kota besar. Nah kalau ini tidak bisa disebut masjid jami' ini, masjid fisik ini. Nah, al-ibadah hiya ismun jami'un. Nah, jadi kata ibadah itu kata yang jami', kata yang komprehensif, universal. Likulli ma yuhibbuhullah, untuk segala sesuatu yang dicintai Allah. Jadi segala sesuatu yang dicintai, disukai Allah itu ibadah sebenarnya. Wa yardahu, dan diridhoinya.
Jadi yang dicintai, yang diridhoi Allah itu adalah ibadah. Jadi sebetulnya ibadah itu banyak sekali, ya. Apa saja minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Ya. Di antaranya ya kata-kata, perbuatan baik yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Jadi bisa berupa kata, bisa berupa perbuatan, itu ibadah. Jadi luas sekali arti ibadah itu. Fas-sholatu waz-zakatu was-siyam wal haji. Itu ibadah-ibadah yang sudah kita kenal ya, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu yang disebut ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah itu yang sudah jelas tuntunan syariatnya. Ya, ada ya kayak sholat kan udah jelas cara-caranya seperti apa Nabi mengajarkan, juga puasa, zakat. Itu ibadah mahdhah. Ya. Ila an qala rahimallahu wa kadzalika hubbullah wa rasuli wa khasyatu wal inaba ilaihi wa ikhlasuddin. Juga hal-hal yang berkaitan dengan hubullah, ya, yang Allah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau takut kepada Allah. Al-inabah ilaihi, bergantung, bersandar kepadanya. Al-ikhlas, ya, keikhlasan, ya, kata ikhlas. Nah, kata ikhlas itu ini juga perlu kita dalami. Ikhlas itu sebetulnya dari kata khalaso, akhlaso, khalas. Ikhlas itu artinya melepaskan dari semua hal. Itu ikhlas. Nah, khalas, makanya orang Arab kalau ngomong kan kalau sudah tuh khalas. Nah, misalnya nih, Alpi kebelat pengen ke toilet. Begitu keluar dia, anta khalas, udah beres, udah semua hilang. Artinya khalas, ikhlas. Maka ikhlas itu artinya kita melepaskan semua hal hanya kepada Allah. Makanya surah Al-Ikhlas itu inti ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam. Itu betul-betul kita hanya kepada Allah, ikhlas. Ya, gitu. Maka istilah beramal seikhlasnya itu sebetulnya kurang tepat. Nah, memang ikhlas dalam bahasa Indonesia maknanya ada pergeseran ya. Jadi ikhlas dalam Arab itu sesungguhnya adalah betul-betul fokus ibadah kita itu hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, betul-betul Allah lah yang Maha Esa. Tidak ada yang lain, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menggantikannya. Wa min hadza ta'rif al-jami li anwa'il ibadah yatabayyan anna al-ibadah tanqasimu ila qismain. Karena itu berdasarkan definisi yang umum, ibadah itu terbagi dua. Satu, aqwalun wa a'malun zahirah wa tusamma a'malu jawari. Yang pertama adalah kata-kata dan perbuatan zahir yang nampak, yang disebut dengan perbuatan anggota tubuh kita. Berkata dengan lisan, ya, makan dengan mulut, bekerja dengan tangan, ya, bepergian dengan menggunakan kaki dan lain sebagainya. Yang kedua, aqwalun wa a'malun batinah. Yang kedua, kata-kata dan amal yang batin, yang tidak terlihat. Wa tusamma a'malul qulub, dan disebut dengan perbuatan hati. Wa li bayani ahamiyati a'malil qulub fi hayatil muslim umuman wa fi syahri ramadhan khususan la budda laha min muqaddimatin yasirah. Nah, untuk menjelaskan pentingnya amal hati bagi kehidupan muslim, baik secara umum maupun khusus di bulan Ramadan, maka saya wajib menyampaikan pendahuluan secara singkat. Ya. Nah, ini pendahuluan penting nih ya. Kata penulis kitab ini, inna fi aman minal muslimin yadhunnuna anna a'malal qulub kal mahabbah wal khauf wal roja wal ikhlas was sidqa wat taslim wal khusyu' wa ghariha min a'malil qulub hiya min al-a'malil fadilah al-mustahabbah allati in qama biha al-muslim falahu ajrun wa mathubah wa in lam yakum biha aw kusira fiha fala syai' alaih. Jadi ada anggapan banyak fi aman minal muslimin, grup atau banyak orang di antara kaum muslim menganggap bahwa yang disebut amal hati ya seperti cinta kepada Allah, al-khauf, takut, harapan, roja, ikhlas, sidik, penyerahan diri, khusyuan dan lain sebagainya, menganggap bahwa amal hati itu amal yang disukai saja gitu.
Jadi kalau orang Islam melakukannya maka pahala, kalau tidak melakukannya tidak apa-apa. Nah, anggapan itu nggak tepat. Jadi ada yang menganggap, jadi kira-kira amal hati itu hanya sekedar tambahan, ekstra, kira-kira gitu. Jadi dilakukan, syukur ya dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak dapat apa-apa. Nah, ini pandangan yang tidak tepat, kata kitab ini. Nah, fal ajrul kamil fi dhannihim al-mutarattab ala ibadah huwa khas bi amalil jawarih. Nah, kelompok yang menganggap tadi seperti tadi itu menganggapnya bahwa amal yang mendatangkan pahala itu ya amal yang zahir, yang kelihatan itu. Jadi famata maqama bil abdu zahiran faqad adal wajib wa akhadha al ajra kamilan. Jadi kalau orang sudah melaksanakan perbuatan yang zahir, salat, puasa, zakat yang kelihatan, maka dia sudah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan pahala. Nah, kata penulis kitab ini tidak tepat, bukan salah tapi tidak tepat anggapan seperti itu. Ya. Kenapa tidak tepat? Karena apa? Karena dzalika anna kulla ibadah minal ibadat laha janibun zahirun wa huwa amalul jawari wa janibun batin wa huwa amalul qulub. Karena pandangan tadi itu seolah-olah memisahkan antara yang zahir dengan yang batin. Jadi kalau yang batin itu dianggapnya sebagai tambahan saja, emboh kalau bahasa Sundanya itu sebagai tambahan saja. Kalau diambil dapat pahala, kalau enggak ya enggak dapat apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, yang benar itu bahwa yang namanya perbuatan ibadah itu ada dua aspek, ada zahir, ada batin. Maka harus sama-sama dilakukan gitu kira-kira ya. Wa kilahuma dakhilun fi tilkal ibadah. Dua-duanya baik yang zahir maupun yang batin masuk ibadah. Kama annahuma sababun fil ajri, dua-duanya bisa mendatangkan pahala. Jadi baik yang zahir maupun yang batin akan mendatangkan pahala. Sampai jam 1 ya. Fat taksir wal ikhlal bi ahadihima taksirun wa ikhlalun fil ibadah nafsiyah. Nah, kalau kita mereduksi salah satunya, mengabaikan salah satunya, jadi misalnya hanya zahir saja, batinnya mengabaikan, maka itu akan taksir wa ikhlal fil ibadah, itu justru akan mereduksi dan merusak ibadah itu sendiri. Bal inna taksir fi a'malil qulub qad yanqus al ajru a'zam min taksir fi a'malil jawarih. Bahkan kalau kita mengabaikan perbuatan hati dalam beribadah, itu akan mengurangi pahala lebih besar daripada kita mengabaikan perbuatan yang zahir. Jadi malah kalau kita mengabaikan yang hati, perbuatan yang batin, itu akan mengurangi pahala. Gitu. Dzalika anna a'malal qulub hiya al-aslu wal asas. Karena tadi di awal juga disebutkan bahwa yang namanya a'malal qulub, ya, perbuatan hati itu adalah dasar dari ibadah. Wa wajibatu wa asyadu wujuban min wajibati a'malil jawari. Dan kewajiban a'mal qulub, ya perbuatan hati itu lebih wajib, asyadu wujuban, lebih wajib daripada kewajiban a'mal jawari. Tapi tidak berarti menghilangkan ya. Tidak berarti menghilangkan. Misalnya kalau yang terlalu fokus juga ke hati ya tidak juga. Nanti kalau terlalu menekankan yang hati, artinya yang zahirnya diabaikan, itu tidak tepat juga. Ya, kadang-kadang kan di dunia tasawuf ada juga orang yang terlampau menekankan yang hati, yang batin, yang zahirnya diabaikan. Salatnya diabaikan, yang perbuatan ibadah yang lainnya diabaikan, itu enggak tepat juga ya. Jadi yang tepat itu zahir dilakukan tapi dibarengi oleh a'mal qulub, oleh hati. Jadi benar-benar kalau badan itu ya badan sama ruhnya. Itu kan kalau badan dengan ruh artinya sempurna sebagai manusia, insan kamil. Badan tanpa ruh ya seperti gedebong pisang. Gitu. Sama juga ibadah. Bayangkan kita sholat tapi kita sama sekali tidak berusaha memahami maknanya. Ya sekedar gerakan-gerakan,
melaksanakan kewajiban selesai udah sholat, apalagi dengan cepat sholatnya gitu ya, kayak yang taraweh itu ada yang videonya beredar tuh taraweh cepat sekali. Nah kita sulit untuk membarenginya dengan perbuatan atau dengan amal hati ya. Jadi kitab ini juga tidak menganjurkan untuk mengabaikan salah satu. Jadi tetap harus dua-duanya berjalan berbarengan. Nah itu kira-kira ya untuk al-majlisul awal bagian pertama ya. Bagian pertama juga ini belum habis ya, tapi kita sedikit-sedikit 30 menitan ya. Oh ya, ada 32 menit di video ini, jadi saya kira cukup ya. Mudah-mudahan 30 menit ini jadi waktu yang memberikan manfaat kepada kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.